Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sugih Hartono di acara podcast Kang Sugih. Nah, dalam rangka berbicara tentang pileg yang sebentar lagi kita akan hadapi, kita akan lakukan bagi semua warga masyarakat Indonesia. Tentunya pesta pileg ini kita harapkan bisa sukses tanpa ekses dengan masing-masing caleg bisa meraih suara yang sesuai diharapkan oleh masing-masing caleg. Nah, kali ini saya mengundang Bang Eri Destari dari PDI Perjuangan. Beliau saat ini menjadi salah satu kontestasi caleg, yaitu calon anggota legislatif dari Kabupaten Tasik dari Partai PDI Perjuangan. Kebetulan beliau mendapat nomor urut 2 untuk Dapil 5 dari Kecamatan Karangunggal, Pancat Tengah, Cikatomas, Cikalong. Nah, oke, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja dengan Bang Eri. Apa kabar Bang Eri? Assalamualaikum, kabar baik Bang Sugih. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang di podcastnya Bang Sugih nih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat penonton setia di channelnya TV Elsa ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Siap. Terima kasih Bang ya sudah datang ke sini. Sama-sama Bang Sugih. Mudah-mudahan rencana Bang Eri nih ke depan dan niatnya bisa dalam meraih suara masyarakat, simpati masyarakat. Selama ini perjuangan Bang Eri bisa menentukan hasil atau memperoleh hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Oke Bang nih, dari kemarin saya memang mengikuti perjalanan Bang Eri dari awal, dari proses dari sebelum-sebelumnya, dari jauh-jauh hari. Saya pengen tahu lebih dalam tentang Bang Eri nih. Boleh. Ya, biografi Bang Eri. Kira-kira sepertinya kita seumuran nih Bang nih. Dan yang pasti kita masih seumuran Bang Sugih. Kita lahiran tahun 82-83 ya. Iya. Iya. Kalau ngomong masalah biografi tentunya berbicara tentang ketika kita sejak kecil sampai sekarang detik ini ya. Jadi Bang Sugih gini, kita datang ke Tasikmalaya itu sebenarnya merantau dulu. Jadi ketika SMP kita ke Bojong Asih, Kecamatan Bojong Asih, dilanjutkan kita ke Karangtunggal, tepatnya di Rancabakung. Di sana hampir 13 tahun. Kita Bojong Asih ya Bang. di Bojong Asih cuman sebentar 3 tahun. Paling lama nih di Rancabakung. Karena nggak tahu kenapa Rancabakung itu sangat istimewa lah. Banyak kenangan di Karangtunggal, tepatnya di Rancabakung. Jadi mulai sejak kelas 1 SMA sampai menikah kita di sini gitu. Jadi dulu SMA kita di SMA Negeri 1 Karangtunggal 3 tahun. Kemudian kita usaha kecil-kecilan, sama seperti Bang Sugih, kita buka kursus komputer, servis komputer, layanan jasa pengetikan, dan lain-lain. Di sela-sela itu sambil kuliah, alhamdulillah kuliah beres. Tentunya juga sama Bang Sugih, jurusannya kita di teknik komputer gitu ya. Kita terjun di dunia politik itu sejak kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA kita masuk ke salah satu partai, bisa langsung disebutkan? Ya, jadi kita masuk ke Partai PDI Perjuangan karena kenapa? Karena pada saat itu, saat genting-gentingnya kita berorientasi ke depan bahwa yang akan kita hadapi adalah reformasi. Nah, salah satu partai yang benar-benar mengemban pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu PDI ya yang berlambang banteng gepeng gitu ya. Okay. Nah, saya masuk ke partai tersebut
Tugas pertama saya ditugaskan tahun menjadi berapa, saksi. Itu kisaran tahun 97 apa 98 lah. Pokoknya kelas 2 SMA lah. Berarti masih SMA ya? SMA kelas 2. Malahan pada saat itu juga di sekolah kita sempat ada intimidasi juga gitu ya. Sempat diintimidasi juga. Sempat melewati proses-proses seperti itu ya? Iya, kita dikejar-kejar sama Koramil, kita dikejar-kejar sama pegawai desa. Kita ngalamin seperti itu pada saat itu. Faktor apa tuh? Karena kita mengajak. Karena pada zaman Orde Baru kan yang namanya PDI itu dipandang sangat beda lah gitu. Kadang kita disudutkan, kita dicaci, dimaki, udah makanan sehari-hari lah bagi kita. Tapi sekarang enggak kan? Tapi sekarang enggak. Itu dulu Bang ya? Dulu kita juga enggak dendam sama zaman Orde Baru. Hanya pengalaman saja. Pengalaman saja. Itu yang harus kita lewati. Kemudian lewat pekerjaan, kita sempat juga jadi guru honorer, baik di lingkungan dinas maupun di lingkungan Kemenag. Itu hampir 13 tahun. Kita ngajar di salah satu madrasah sanawiyah di daerah Bojongasi. Kemudian kalau dari sisi pemberdayaan masyarakat, tahun 2009 kita gabung di unit pengelola kegiatan. Saat itu PNPM lah, program nasional program nasional apalah PNPM, jadi lupa lagi lah. Masih ingat itu waktu itu masih zaman kuliah kalau nggak salah. Masih waktu kuliah. Iya, terakhir 2006 lah. Iya, sambil kuliah kita juga kebetulan kita jadi sekretaris fasilitator ya dulu ya. Iya. Fasilitator kalau ada yang disebut dengan pendamping lokal dulu di tingkat desa, kemudian TPK, kemudian UPK. Kalau UPK itu di tingkat kecamatan ya. Di sana hampir 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah di UPK Bojongasi kita udah punya bangunan sendiri. Saat itu perputaran uangnya sangat besar dan sangat tinggi juga. Karena ini salah satu program unggulan nasional juga kalau PNMPM. Jadi dari sisi pemberdayaan masyarakatnya itu benar-benar ada gitu ya. Swadaya masyarakatnya juga muncul. Kemudian rasa kebersamaan juga di sana ada. Jadi dari sisi pemberdayaan masyarakat kita terjun ke UPK. Panjang ya Bang. Panjang sekali. Ininya biografi perjalanan tentang karirnya. Nah kemudian nih, sekarang kan sudah di istilahnya dalam caleg ya, proses pencalegan, proses perjalanannya. Kira-kira hambatannya apa saja tuh dalam proses pencalegannya? Ya. Jadi kalau ngomong masalah hambatan dalam pencalegan, saya kira itu nggak ada sama sekali. Karena partai kita itu benar-benar transparan, terbuka, baik itu mau dari struktural maupun dari non struktural. Ini juga tidak ada yang namanya transaksional. Jadi pure ya Bang? Pure. Karena kader, kebetulan saya dengar PAC memang. Iya. Ya kita menjabat PAC PDI Perjuangan Kecamatan Karangnunggal udah 2 periode ya. 2 periode. Udah 2 periode. Kita masuk ke pencalegan itu penugasan partai sebenarnya, penugasan partai. Dan itu wajib diterima ya? Ya mau tidak mau kita sebagai struktural, sebagai petugas partai kita ngikutin gitu. Jadi ini juga perlu diluruskan nih Kang Sugi, masalah petugas partai itu sebenarnya bukan kita istilahnya secara umum gitu ya. Jadi sebenarnya di PDI Perjuangan itu ada istilah yang namanya petugas partai. Jadi sebenarnya petugas partai ini adalah istilah internal partai gitu. Jadi enggak seperti apa yang dibayangkan masyarakat kalau kita menjabat sesuatu disebutkan petugas partai, kita hanya mengabdi ke partai saja. Enggak, itu salah yang besar. Istilahnya yang panas itu apa ya. Boneka partai itu. Iya, boneka partai itu enggak ada di partai. Jadi semua partai sama lah. Hanya istilah internal aja. Selanjutnya nih Bang, setelah menerima mandat, sukses mendapatkan nomor. Ini kan bentar lagi nih ya, tanggal 4 Rabu 14 Februari kita melaksanakan pesta demokrasi. Betul. Nah, strategi yang disiapkan ketika ini sudah mendekati detik-detik terakhir nih, ini kalau tidak salah 17 hari lagi. Iya, nggak kerasa ya 17 hari lagi. 17 hari lagi. Apa nih kiat-kiatnya Bang?
Jadi kalau masalah ngomong strategi kita ya, strategi baik di lapangan maupun di non teknisnya, sebenarnya ini umum-umum saja lah, sama seperti yang lain-lain saja. Cuman setidaknya bagaimana kita meraih suara terbanyak lah, sebanyak-banyaknya. Simpati masyarakat. Bagaimana meraih simpati masyarakat. Yang pasti itu didukung balik lagi kepada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi misalkan kita nih, kebetulan saya menjabat di salah satu lembaga ya khusus di dunia perhajian. Kita di KBIH, salah satu kelompok bimbingan ibadah haji di Tasik Selatan. Kita berafiliasi lah terhadap lingkungan, bagaimana kita menyampaikan informasi tentang tahapan-tahapan haji. Nah, itu juga lumayan lah dapat simpati dari masyarakat juga. Jadi faktor itu juga mendapat istilahnya adalah faktor dari ada keuntungannya kita berkecimpung atau di KBIH tadi ya? KBIH. Itu di KBIH sebagai apa tuh Bang? Kita di KBIH Alpalah ya di Kecamatan Bantar Kalong, kita dipercaya sebagai sekretaris dan alhamdulillah kemarin di akhir Desember kita juga diberi mandat sebagai sekjen FK KBHU Kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa, mantap Bang. Ya. Berarti tiap tahun itu berangkat haji ya bonusnya ya? Ya gitulah. Jadi kalau kembali lagi ke strategi ya. Jadi balik lagi lah strategi kita itu bagaimana cara meraih suara sebanyak-banyak mungkin di masyarakat. Itu tadi kita balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita bermanfaat di masyarakat atau tidak? Itu aja sebenarnya gitu. Jadi itu yang jadi nilai plusnya ya nanti. Iya, jadi bukan berarti bagaimana kita menjadi seorang yang hebat, tapi bagaimana kita menjadi seorang yang bermanfaat. Mungkin masyarakat akan menilai sendirilah. Otomatis menilai dengan sendirinya gitu ya Bang ya? Iya, kadang kan orang banyak yang menggunakan strategi dengan strategi materi gitu ya. Kemudian strategi multi level, mencari orang ke bawah dan segitunya kan struktural aja. Kita door to door aja ke toko lah gitu aja. Kalau untuk strategi seperti itu. Nah, mudah-mudahan nih apa yang diceritakan Bang Eri, strategi-strategi seperti itu bisa menguntungkan dan mendapat nilai plus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilihat nih yang selanjutnya, saya lihat baliho Bang Eri nih. Selalu satu paket dengan yang namanya Bang Doni Ukon, Mariadi Ukon. Itu kalau nggak salah dari caleg dari DPR RI, pusat. Asal Garut ya Bang. Nah, kenapa tuh? Satu lagi ada yang dengan Pak Arif. Itu untuk provinsinya. Kenapa nih Bang? Kok selalu berpasangan dengan atau mereka, yang disebutnya tandem lah, tandem ya. Apa keuntungannya gitu? Jadi gini Bang Sugi, kita punya historis yang panjang baik dengan Pak Doni Ukon maupun Pak Haji Arif. Apalagi mereka adalah incumbent ya, incumbent. Dan selama kita kenal, selama kita dekat, kebetulan kita semuanya adalah kader militan. Jadi hasil kaderisasi sebuah partai yang luar biasa lah saya kira ya. Pertama, Haji Doni Ukon setiap reses itu tiap tahun selalu ada di kita. Jadi dia tidak melupakan yang namanya konstituen. Kemudian aspirasi-aspirasinya itu tiap tahun ada gitu ya. Selalu tersalurkan ya. Selalu diterima oleh masyarakat. Dan yang paling penting dari mereka berdua itu tidak ada yang namanya belas mangka, tidak ada sama sekali. Jadi pure dari atas pure. Itu harus dari Doni Ukon, dari Pak Haji Arif 100% diterima oleh masyarakat gitu. Memang ada nih yang istilah belas mangka Bang? Ya banyak lah, banyak belas mangka itu banyak. Bahkan kasus-kasus yang seperti itu kan ya masyarakat tahu lah seperti apa belas mangka itu. Contoh misalkan 100 juta yang diterima oleh masyarakat cuma 15 juta, 20 juta gitu kan.
itu kan namanya belasmangka, dan kita tidak pernah merasakan yang namanya belasmangka dari aspirasi baik Pak Haji Doni Ukon maupun Haji Arief. Jadi kenapa saya tandem dengan mereka berdua? Karena ada biasa ya, karena ada historis yang sudah melekat, kemudian kinerja mereka tuh benar-benar teruji, dan yang paling utama adalah mereka tidak melupakan struktural, itu aja. Jadi benar-benar gitulah. Patut dicontoh mereka, patut dicontoh. Jadi mereka memang benar-benar tokoh politik yang luar biasa ya Bang ya? Guru bagi saya. Guru? Mentor bagi saya. Oke, siap. Nanti mudah-mudahan jadi guru saya juga Bang. Amin, amin. Amin ya robbal alamin, harus selesai ya. Pokoknya mah sampaikan saja Bang, salamnya dari saya Bang. Iya, nanti kita sampaikan. Oke, selanjutnya nih Bang, kelebihan ketika kita atau berani tandem. Nih ya, berani tandem dengan tokoh politik tersebut dibandingkan dengan yang lain, kelebihannya, sisi kelebihan nih, paling sensitifnya apa nih Bang? Ya, yang jelas mereka kan tadi bilang incumbent ya. Jadi setidaknya dia udah punya nama, dia udah punya masa, dia udah punya jaringan luas, kemudian dia masih punya program yang sedang berjalan dan yang akan datang. Nah, itulah sisi kelebihan kalau kita tandem dengan incumbent sebenarnya. Gitu ya, Bang. Itu aja. Tapi bukan berarti kita numpang hidup, enggak. Kita juga tetap dikasih kasih tugas, dikasih beban juga gitu kan. Siap. Kita bagi-bagilah kerjasama. Satu hal yang paling yang harus paling dilakukan adalah gotong royong, gotong royong. Ya, gotong royong. Jadi jaringan dari bawah sampai ke atas itu harus benar-benar terbangun berarti ya, harus terbangun, Bang. Untuk mensukseskan gotong royong tersebut tentunya kan harus ada kekompakan ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Bang nih, pesan terakhir. Ya. Untuk semua caleg PDI Perjuangan setelah pesta demokrasi usai tentunya ada yang kalah, ada yang menang. Nih, Bang, ketika Abang kalah, mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan mah kita menang karena kita sudah berjuang habis-habisan. Dan itu harapan semua caleg. Tapi kan kembali lagi bahwa takdir tidak harus semua. Betul. Karena pasti nanti ada yang gugur. Dan mudah-mudahan Abang bukan salah satu dari mereka yang gugur, tapi yang sukses. Amin. Oke. Nah, untuk pesan setelah hal tersebut, pesta demokrasi selesai, apa nih kira-kira untuk konsolidasi dengan para caleg yang ada, jadi tidak timbul pertikaian ataupun perselisihan berkepanjangan Bang. Kalau sebelumnya kan otomatis kita juga merasa panas, itu hal wajar. Nah, setelahnya konsolidasi nih Bang, setelah pesta demokrasi, apa nih Bang kira-kira kiat-kiatnya, terus pesan-pesannya untuk mereka juga untuk jaringan yang di bawah nih Bang? Sebenarnya nih mau pra maupun pasca ya. Jadi kita selalu ada yang namanya rapat konsolidasi, baik itu dengan para caleg maupun dengan para struktural di atas maupun di bawahnya gitu. Jadi kita di sana diingatkan bahwa kita harus tetap menjaga yang namanya komunikasi lah ya. Jadi jangan sampai komunikasi terputus, efeknya, dampaknya jadi diskomunikasi. Muncullah salah tafsir, kemudian kemudian beda pendapat gitu ya. Kalau orang Sunda bilang mah jangan sampai silih delekan gitulah. Nah, jadi di sana juga kita dibekali seperti itu. Jadi untuk menjaga kondusif lah, biar kondusivitas sesama caleg. Jadi kita juga di sana harus saling menghargai ya. Ketika misalkan kita turun ke lapangan, kita melakukan kegiatan, kita harus komunikasi, kita juga harus saling menghargai. Jangan sampai ketika kita datang ke A, datang lagi yang lain ke A gitu ya. Jadi jangan tumpang tindih, dan itu merupakan cikal bakal permasalahan. Jadi kita harus saling menghargai dengan sesama caleg ya, terutama dalam satu kandang nih ya. Harus menjaga perasaan nurani, karena tujuan kita adalah membesarkan partai gitu ya.
dengan cara apapun, yang penting kita bersaing dengan sehat lah. Itu tujuannya. Adapun untuk hasil antara yang menang dan kalah, ya karena kita adalah satu tim, kerja bareng-bareng, menangis bersama, tertawa bersama, ya harus tetap terjaga seperti itu. Kadang kita juga bakal bisa membedakan antara seseorang ketika dia diberikan kekuasaan, apakah dia akan berubah atau tidak. Hanya jabatanlah yang bisa dijadikan barometer gitu ya. Adapun misalkan kalau seseorang sudah jadi caleg, terus kalah, terus melepas begitu saja, kan udah kelihatan itu. Apakah dia kader militan atau kader instan atau lain sebagainya lah. Kita bisa membedakan nanti di pasca pemilu. Apakah dia siap memakai baju kebesaran partainya atau tidak ketika kalah gitu. Ketika dia juga menang, apakah dia akan ingat sama teman-temannya satu kandangnya? Karena saya yakin ketika satu kursi itu adalah hasil jeripayah semuanya. Jadi saling melengkapi lah itu. Jadi kita bisa membedakannya nanti di pasca nanti. Pasca pemilihan. Ya, pasca pemilihan. Oke. Apakah ada yang bertahan, ada yang lari, ada yang memelihara. Keanggotaan gitu. Partai tentunya gitu. Iya tentunya. Jadi memang hal seperti itu sudah biasa. Sudah biasa. Mudah-mudahan di daerah kita udah nggak ada ya Bang ya. Ya mudah-mudahan seperti itulah, kondusif lah. Oke. Selanjutnya nih Bang, ini kan tadi yang terakhir pesan-pesan untuk kader-kader yang di bawah, kader-kader di bawah atau struktural. Ya. Dari kemarin nih saya perhatikan memang banyak yang istilahnya terbelah lah. Ya, kubu-kubuan ya. Kubu-kubuan Bang. Ini boleh minum nih? Boleh, silakan Bang. Antisipasinya atau cara-cara menyatukannya kembali nih Bang, otomatis kan mereka juga merasa canggung, merasa malu atau apapun lah itu. Gimana nih trik dari seorang ketua PAC ketika menghadapi anak buahnya seperti itu? Jadi gini Bang Sugi, ketika kita misalkan punya pilihan yang berbeda ya, justru di sana kita dituntut berdemokrasi. Artinya kita harus menerima perbedaan. Kalau kita menjabat sebagai ketua, kalau keperluannya untuk partai, kita tetap satu komando. Adapun ketika ada pemilihan, kubu-kubuan, kita nggak kita nggak risih lah, karena itu udah lumrah ya Bang? Lumrah, udah nuansa demokrasi emang seperti itu. Berarti kalau tidak bisa menerima hal tersebut, jangan berpolitik gitu? Jangan berpolitik, jangan ikut bermain. Jadi penonton saja. Kalau penonton kan enak, bisa bersorak gitu kan, dan lain sebagainya lah. Jadi kita mah fair play aja lah. Kepada struktural silahkan, tidak kita mendoktrin untuk ke arah sini enggak. Yang penting dalam satu kegiatan partai kita tetap satu tujuan. Kalau dalam pilihan silahkan berbeda, tujuannya tetap sama, menang gitu aja. Oke, siap. Terima kasih Bang Heri. Nih. Siap, sama-sama Bang Sugi. Mudah-mudahan apa yang Bang Heri rencanakan atau planningkan ke depannya dalam pesta demokrasi bisa sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Berapa nomornya Bang tadi Bang? Oh iya, ini closing statement ya, statement closing ya. Statement closing nih buat para pemilih. Jangan lupa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS hanya 5 menit. Silahkan gunakan pilihan anjing kode. Oke, gede nih. Jadi jangan lupa Bang, closing statement nih. Kita udah mau berakhir. Closing statement dari Bang Heri sebagai caleg PDI Perjuangan untuk masyarakat, silahkan Bang. Ya, yang pasti untuk closing statementnya untuk hari ini kita tinggal 21 hari lagi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semuanya datang ke TPS dengan hati nurani yang bersih. Silahkan pilih
calon pemimpin daerah Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan lupa partainya nomor 3, orangnya nomor 2. Itu aja. Orangnya nomor 2. Orangnya nomor 2 dong. Kalau untuk yang itu tadi Bang, yang tandem itu? Oh, yang tandem. Untuk Pak Haji Doni Ukon nomor 1 untuk DPR RI Pusat, kemudian untuk Provinsi Bapak Haji Arif Rahman nomor 1, kabupatennya nomor 2. Oh, oke, siap. Kalau presiden tidak usah ditanya lah Bang ya, karena otomatis kita dari PDI Perjuangan, otomatis kita punya Ganjar Mahfud dong. Oh, siap. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Sama-sama Bang Sugi. Sukses. Sukses selalu buat Bang Sugi acaranya. Nanti kita ngobrol beda tema ya. Oke, siap Bang. Oh ya, temanya yang lain. Oke, jangan siap, partai lah. Oke, siap. Biar lebih enjoy sama Bang ya. Sambil enjoy lah. Oke. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bang Eri, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Dan bagi siapapun yang ingin tampil di podcast saya atau di Kang Sugi, silahkan bisa di kolom komentar atau hubungi. Atau yang mau endorsement, mangga silahkan. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan Bang Eri sukses. Amin. Kita semua menjalankan pesta demokrasi bisa aman, damai, dan nyaman. Oke, bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.